show you something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di obrolan kampus berpengetahuan yang selalu bergizi, mengedukasi dan syarat dengan motivasi. Dan partner ngobrol saya kali ini ada Dr. Agus Jainuddin ya Pak ya? Ya. Oke. Beliau adalah Wakil Rektor 2. Bidang apa Pak? Bidang sarana prasarana, keuangan, tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi. Iya. Banyak juga ya Pak ya? Bidangnya banyak, ya. Bidang Warek 2 itu banyak lumayan. Dan barusan kita habis dari acara ini ya Pak, acara sosialisasi LMS dan ya, juga betul. rapat akademik ya Pak ya. Betul, betul di FKIP, di FKIP ya, khusus ya. untuk FKIP. Itu berarti kita udah siap dengan sarana dan juga prasarana untuk kuliah daring sebenarnya Pak ya. Betul, Ya. karena kita sudah punya pengalaman kemarin juga adanya dengan pandemi COVID-19 kan. Ya. Terpaksa untuk pembelajaran secara daring. Ya. Bukan persiapan ada pandemi lagi ya. Ya, bukan. Tapi kita lebih pada kelengkapan ya, kelengkapan. Betul, jadi selain betul. ada kuliah daring, ke depan kita menyiapkan fasilitas untuk kuliah online ya, selain luring ya maksud saya. Ya. Oke, Pak Agus, ini berbicara tentang apa dulu nih ya? Oh, saya lebih pengen mengenal lebih dekat dulu nih ya. Ya. Pak Agus nih asli Sumedang ya? Ya, betul. Saya lahir di Sumedang. Tahun berapa Pak? Tahun 1975. 75? Ya, jadi Geningan. sekitar 47 tahun yang lalu lah. Ini berarti orang kedua yang lebih muda dari saya yang diwawancarai ya. Ya, kemarin sudah ada yang lebih muda. Ada yang lebih muda ya. Ada Pak Dr. Arif, sekarang Dr. Agus. Oke, lahir di Sumedang. Betul. Tahun 75. Betul. Linggi di mana Pak? Di Cimalaka. Linggi di Cimalaka? Dusun Lumur Gedong. Lembur Gedong. Lembur Gedong, Lembur Gedong itu Cimalaka. kalau dari alun-alun ke sebelah kanan ya, kalau dari sini ya. Ya, dan kalau sih sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri ke arah Salah Tanjung deh. Kerta. Udah nebak, salah deh. Jalan Raya Bandung Cirebon, Iya. Cimalaka sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalah Yonip 301. Oke, orang Lembur Gedong mana nih ya? Istri satu Pak? Satu. Satu. Bekerja apa? Bekerja istri? Ya, kebetulan pegawai PNS di pembina TK Pembina Negeri Kabupaten Sumedang. Oke, sama-sama sibuk atuh. Anak gimana Ya, anak? Ada biasa, berapa anak? Anak satu. Anak kebetulan, satu anak ya. Udah sekolah? Udah sekarang di SD Cimalaka. Di SD Cimalaka. Oke. Tapi dua-duanya sibuk itu masih ini ya. Konsen ke anak gimana? Ya, kebetulan sekarang ini di rumah ada mertua atau orang tua. Ada orang tua yang bantu. yang mengasuh, yang bantu. Tapi kan karena tidak luput dari perhatian orang tua juga ya, walaupun sama-sama sibuk ya. Betul. Yaitu, Kebetulan kan kerja semua di Sumedang. iya, Jadi di Sumedang masih juga, bisa, jadi ya. masih bisa dikontrol. Oke. Nah, ini perjalanan ya, kan ini kita Unsap baru 1 tahun ya Pak ya. Kita baru disnatalis tanggal 22 Juli kemarin. Betul. Nah, berarti sebelumnya itu Pak Gus di mana nih di home base-nya? Di STKIP 11 Di April STKIP. ya, masih Yayasan Pendidikan 11 April. Oh, masih Sumedang. YPSA juga. Ya. Ngajar apa nih Pak Gus di STKIP? Saya di prodi, home base-nya di prodi Pendidikan Matematika. Matematika. Ya, mengajarnya juga terkait dengan matematika. Matematika, Tapi emang ketertarikan dari matematika dari dulu? Ya, betul, karena dari SMA dulu itu kan ada konsentrasi SMA di Cimalaka. SMA Cimalaka. Ya, jadi konsentrasinya dulu ada fisika ya. Ada fisika. Memang hobi dari sejak SMA, terus masuk ke S1 di Unpad juga prodi atau jurusan matematika. Matematika. S2 Dari SD juga suka matematika? memang sudah suka. Sudah suka. Ya. Dia lihat angka teh. Kan biasanya gini, bagus. Biasanya orang itu alergi sama matematika itu. Rata-rata gini, kenapa kamu ngambil jurusan ini? Nggak ada matematikanya, nggak ada hitung-hitungannya, gitu kan? Kadang rata Emang orang betul. seperti itu. Betul. Kenapa orang rata-rata takut sama matematika? Emang itu masalahnya sudah image di masyarakat. Kan dari dulu waktu SD kita guru matematika teh galak. Nah kan katanya Tapi kan guru harus matematika galak galak. Tapi kan seiring dengan perkembangan zaman tidak seperti itu. Banyaklah berterbangan model-model pembelajaran matematika agar kesannya itu bahwa matematika itu tidak sulit. Gurunya, dosennya juga tidak galak. Dan alhamdulillah sekarang ini tidak lagi image-nya seperti dulu lah.
Tapi saya mau berterima kasih dulu karena saya waktu SMA ketemu dengan guru matematika Nubager. Nah, itu. Bu Roro Adi, Tidak semua. Bu Nunung ya yang ngajarin saya matematika waktu di SMA 1 dulu ya. Iya, iya. Balager Pak. Jadi ya sama Beres. saya suka matematika Pak. Ya bahkan waktu pertama awal ngajar juga saya ngambilnya yang kayak matematika bisnis, ya matematika yang seperti itu. Saya suka aljabar waktu Kan itu Pak. Bapak di teknik kan ya, Ya. kalau di teknik memang tidak lepas dari namanya matematika, hampir sama lah, cuman penerapannya dari matematika ke teknik kan bedanya. Tapi kunci orang supaya suka matematika itu gimana Pak Agus? Apakah faktor guru atau karena apa? Sebetulnya kehidupan kita kan tidak terlepas dari matematika. Betul. Bahkan ibu-ibu aja kalau nawar sayuran kan pakai matematika ya. Betul. Tapi kuncinya gimana Pak Agus? Ya masalahnya kan tidak disadari juga Iya. kan, biasanya dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya hampir semua menggunakan matematika. Iya. Mau dagang, mau di pasar, mau di mana juga matematika digunakan. Tetapi kan masalahnya kalau kita sudah masuk ke kelas, kalau sekolah belajar matematika tentu kita lebih ekstra lagi untuk berpikir masalahnya. Nah kan berbeda. Nah, ini kadang-kadang nih seperti anak kecil sekarang, anak SD kalau belajar seperti biasa masih bisa berjalan normal. Tapi kalau sudah belajar matematika itu perlu ekstra. Iya, Perlu iya, ekstra iya. lagi karena Mikir sudah dulu. berpikir yang lebih. Nah, ya itu. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat atau ini menganggap tidak sulit. Tidak Ya image-nya sulit. tadi itu biar nantinya jadi menyukai matematika. Jadi dari image dulu ya, dari pola pikir daripada masyarakat Matematika itu mudah dan mengasihkan. Nah, gitu. ya. Cara menyampaikannya juga jangan terlalu kaku. Iya. Karena memang kita tahu sendiri kalau di teknik atau di matematika prodinya itu biasanya disiplin ilmunya itu menuntut untuk mempelajari hal yang eksak itu biasanya kaku lah begitu kan. Dan bahkan gini ya bagus kalau misalnya kita sudah ngerasa ya rata-rata orang kalau matematika teh hese itu kan bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, itu. Dan bisa jadi sampai besar dia jadi nggak bisa matematika beneran kan? Nah, betul. Jadi kan jadi ada cerita begini. Iya, iya. Cerita Ya, begini kan oke, misalnya silakan, Pak. katanya begitu, saya pernah membaca sebuah penelitian. Itu penelitian itu dilakukan terhadap gajah nih Pak nih. Terhadap seekor gajah, katanya gajah itu kan memiliki kecepatan lari yang cukup cepat dan juga konsisten. Yeah. Powernya kuat Pak. Bisa konon katanya dengan kecepatan rata-rata sekitar 20 km per jam itu sejauh 50 km itu konsisten. Yeah. Nah, saking kuatnya itu gajah, intinya manusia tidak bisa menandingi kekuatan gajah itu. Iya, iya. Tetapi oleh pawangnya itu si gajah diikat dengan rantai yang sangat kuat, dengan rantai yang sangat kuat nih. Nah, si gajah itu selama beberapa hari, terus beberapa minggu, beberapa bulan, akhirnya bertahun-tahun itu diikat. Si gajah tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa lari. Tidak bisa kemana-mana, lari. walaupun dia punya power yang sangat kuat. Dia kalau tidak diberi makan oleh pawangnya bisa mati tuh. Pokoknya dia tidak punya lagi kekuatan apa-apa kalau setelah diikat oleh rantai yang sangat kuat. Suatu saat setelah kurang lebih 3 tahun gitu, si rantai itu dilepas, diganti dengan benang rapia, tahu kan? Ya, benang rapia, tali rapia lah, yang menurut saya kalau oleh gajah sebenarnya sekali dikejatkan lah begitu. Lepas lah pasti ya. Lepas begitu kan. Nah, tetapi ketika diikat dengan tali rapia di benak pikiran gajah itu masih rantai yang sangat kuat. Rantai yang sangat kuat, rantai yang dulu. Sehingga tetap aja walaupun dengan benang rapia gajah tidak bisa kemana-mana. Nah, itu saking kuatnya image yang ada dalam mungkin kebiasaan gajah itu dengan rantai itu. Nah, begitupun dengan matematika, Pak. Jadi kuncinya dari kecil kita sudah terbiasa menganggap matematika ini mudah dan diaplikasikan. Jangan ada di benak kita bahwa matematika itu sulit. Jangan pernah seperti itu ya. Jadi untungnya dosen matematika ya. Jadi anaknya pasti suka matematika juga nih. Insya Allah mudah-mudahan. Sehingga orang kudu bikin konten khusus matematika
matematika ya. Nah, Ya gitu. nanti suatu saat ya. Cuman kalau kebetulan kan kalau istri saya lebih ke bidang PAUD. Iya. Jadi lebih kepada anak usia dini, lebih ke masalah sosial. Ya jadi mungkin anak saya lebih otak kiri kanannya lumayan. Oh, bisa jalan atau ya? Gitu. Keren atau ya? Saya kan lebih ke kiri gitu kan. ke kanan. Jadi bagus, seimbang nanti ya kan. Mudah-mudahan Bisa seperti teraktivasi otak tengahnya. Ya, begitu. Bagus. S1 di mana? S1 saya di Universitas Pajajaran. Jurusan matematika. Matematika. Iya. Matematika itu bosan-bosan eta teh. Matematika jeung matematika. S2 sama? S2 di UPI, Pendidikan Matematika. Matematika juga. Pendidikannya ya. Oh iya hanteriut bagus. Nah, eta. Saya aja yang gak banyak ngobrolin matematika ini udah habis bagus ya. Oh gitu. Bagusnya masih lebat. Habis saya juga belakangnya agak habis. Oke, S3. S3-nya juga sama di Universitas Negeri Semarang, yaitu pendidikan matematika juga. Tegas pendidikan matematika deh. Ya memang dituntut kan untuk dosen itu harus linier lah. Berarti penelitian juga banyak ke matematika dong? Ya lumayan. Jurnal matematika. Buku-buku tentang pembelajaran matematika karena S2 S3-nya di matematika. Keren, jurnal jalan, bikin buku juga jalan. Ya, terkait dengan model pembelajaran matematika. Nulis jalan terus, nulis sampai sekarang? Ya, masih karena memang seorang dosen kan dituntut untuk Tridharma ya. Tridharma. Eta dengan kesibukan itu hobi gimana? Masih sempet nggak nih? Hobi masih. Hobi naon? Nah, bagus. Hobi itu diantaranya olahraga. Gitu kan. Ya. Naon wae olahragana? Olahraga diantaranya tenis meja. Wah, untung saya nyambung gitu kan. Pernah main sama saya dan saya kalah terus. Si Raja Sintir ya. Tenis meja volley, ya betul. Tenis meja, terus olahraga apa lagi? Bola volley, kalau dulu senang bola volley. Ya, olahraga yang sarana prasarana dan peralatannya cukup murah lah. Dan kebetulan karena Pak Agus, ini bukan karena Pak Agus suka bola voli dan tenis meja, tersedia juga ya fasilitas tenis meja dan bola voli di Unsap ini ya. Kebetulan ada tersedia, betul. Oke, hobi jalan terus, keluarga oke. Nah sekarang kita berbicara tentang Unsap nih ya. Yeah. Unsap baru 1 tahun berdiri dan kemudian juga Unsap itu kan selalu komitmennya selalu menjaga kualitas. Betul. Dan tentu saja kualitas kan tidak cuma akademik dong. Betul. Tentu saja kan harus didukung dengan sarana dan prasarana. Betul, SDM juga ya. SDM juga. Itu strateginya gimana sih Pak Agus? Ya, untuk sarana prasarana tentunya Unsap semakin kesini itu semakin terus-menerus melengkapi. Betul. Contoh dulu ketika STKIP 11 April, Unsap belum bergabung. Masih sekolah tinggi. Yang saya ambil contoh misalnya di STKIP. Untuk sarana prasarana olahraga kan belum ada GOR dulu itu kan. Belum ada hal-hal seperti fitness juga belum ada. Terus juga mungkin lab-lab untuk pendidikan yang lainnya belum ada. Nah sekarang sudah mulai, sudah lengkap lah. Bahkan akreditasinya dulu kan dari kita mulai merangkak dari C. Sekarang sudah hampir B semua lah di Unsap ini. Keren. Itu kan salah satunya ditunjang dengan sarana prasarana. Laboratorium juga sudah mulai, walaupun itu kan tidak akan ada habisnya. Dan perkembangan kebutuhan ini kita lengkapi lagi, walaupun ya sekarang alhamdulillah itu bisa dilihat intinya dari akreditasi prodi yang ada di Unsap ini sudah pada hampir semuanya baik lah begitu. Apalagi sekarang jumlah mahasiswa saya dengar kemarin tuh memecahkan rekor ya. Betul. Ya. Kan kalau selama ini kan kita gabungan nih jumlah mahasiswa baru yang daftar ke masing-masing sekolah tinggi ya. Betul. Nah, kemudian kalau kemarin kita langsung Unsap nih yang ngebuka dan untuk beberapa fakultas ya yang berawal dari sekolah tinggi tadi. Kemarin mecahin rekor. Betul. Berarti ini tantangan juga dong untuk sarana dan prasarana nih ke depannya. Nah, betul. Untuk sarana prasarana tentu dengan bergabungnya sekolah tinggi menjadi Universitas 11 April kan kantor juga bertambah nih. Kantor juga nambah. Asalnya kan tidak ada yang namanya rektorat. Sekarang ada rektorat. Ada rektorat sekarang. Nah, karena baru berjalan kurang lebih 1 tahun, untuk sementara kan gedung rektorat juga kita tahu sendiri dalam proses ya. Masih dalam proses. Kita gedung sementara sekarang bisa dilihat sedang dibangun untuk rektorat. Bahkan ke depannya di depan di sana di daerah Karapiak juga akan dibangun di Karapiak pula. sebelah mana tuh?
Karapiak atau apa sih yang jalan ke sebelah sana di depan pas ujung depan ini? Dekat pintu tol ya, Pak? Ya, pas exit tol iya, itu, iya, iya. depan exit tol. Ih, keren di situ atuh. Jadi kalau misalnya keluar tol tuh langsung kelihatan Unsap gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan ya, segera ya, bagus ya. Ya, Segera terus ini juga terrealisasikan. kemarin pemberian atau hibah dari pemerintah Kabupaten Sumedang di Karumbi juga. Di Karumbi, itu apa di Karumbi? Ya diberi tanah seluas berapa hektar begitu di sana untuk diberdayakan oleh kita. Mau bikin kampus juga di sana? Ya paling tidak untuk kedepannya bisa kampus atau sekarang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang menunjang Tridharma ini. Aduh, Karumbi ada. Nah untuk kelas kan sementara ini karena banyaknya tadi Ya, mahasiswa betul, dibanding tantangan ya. kemarin ya. Sekarang ini tetapi kalau saya bilang ya alhamdulillah lah daripada banyak kelas mahasiswa tidak ada kan. Bener. Mendingan Banyak kelas, mahasiswanya banyak gitu ya. banyak kelas mahasiswanya banyak. Untuk saat ini memang masih terantisipasi walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti fakultas-fakultas yang memang mahasiswanya cukup banyak. Itu memerlukan kelas tambahan dan itu kan membuat kelas tidak bisa sekarang dijadwal sekarang jadi nggak bisa dong. Nah itu harus ada rencana juga kelas-kelas juga harus ditambah juga kan itu. Tetapi nanti kedepannya jangan sampai kelasnya sudah banyak nih mahasiswanya kemana gitu kan. gitu berkurang. Mudah-mudahan saja mahasiswa terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk sumber dananya sendiri untuk pengadaan sarpras gimana, Pak Gus? Ya untuk pengadaan sarpras ini pertama dari dana yang ada tentu yang namanya swasta ini kan berdasarkan dari sumbernya dari mahasiswa. Terus juga dari hibah-hibah pemerintah. Itu juga banyak seperti GOR itu kan dari bantuan juga ada begitu. Terus juga dari provinsi, dari pemerintah. Ya, hibah penelitian juga ada, hibah-hibah untuk bangunan juga. Itu kalau di Unsap sekarang kan mungkin beda dengan sekolah tinggi ya dalam mekanisme pembayaran SPP ya. Kalau di Unsap sendiri gimana nih untuk mekanisme pembayaran tahapannya nih? Apakah mahasiswa langsung ke rektorat atau gimana nih untuk pembayaran keuangan? Alur pembayaran. Alur pembayaran. Nah, ini pesan juga nih buat para mahasiswa ya. Untuk pembayaran di Unsap ini, mahasiswa datang ke bank yang ditunjuk oleh Unsap. Ada kerjasama begitu. ya? Ada kerjasama, ada MOU-nya. Jadi mahasiswa itu membayar ke bank-bank yang telah ditunjuk. Nah dari situ mahasiswa akan mendapatkan bukti pembayaran. Nah itu jangan sampai hilang. Biasanya kesalahan mahasiswa setelah situ dianggap beres Pak, dianggap gus mayar, gitu kan, dianggap selesai. Nah di kita sistemnya kalau sudah mendapatkan bukti pembayaran dari bank itu harus datang ke kantor PSA, ke kantor yayasan, memperlihatkan bukti pembayaran, lalu nanti akan divalidasi oleh pihak yayasan. Nah dari situ yayasan akan mengeluarkan print out sebagai bukti pembayaran dari sudah tervalidasi tadi bukti validasi begitu. Nah itulah yang dianggap sah, yang dianggap valid oleh yayasan. Jadi para mahasiswa itu harus membawa hasil validasi dari yayasan. Baru saat itu perwalian ya. Baru dari situ bisa registrasi. Jadi jangan sampai berhenti di bank. Tetap harus bayar. Nah kalau di situ nanti tiba-tiba mahasiswa datang ke fakultas misalnya untuk registrasi dan saya udah bayar ke bank, padahal tidak selesai kalau misalnya tidak divalidasi oleh yayasan. Tapi kalau mekanisme seperti transfer internet banking itu sudah bisa ya, selama ada buktinya ya. Betul. Dan buktinya ini yang dikirimkan ke yayasan. Betul seperti itu. Jadi memudahkan pokoknya ya. Udah memudahkan. Ya kita perbaikan terus, mudah-mudahan lebih baik ke depannya, lebih lancar. Tong aya bahasa kieu bagus. Ari kuliah gampang nek mayar hese gitu. Nah, gitu gampang ayeuna. Jadi semua gampang di tempatnya masing-masing bisa. Misalnya yang tinggal di Wado, bahkan di luar Sumedang, bahkan di luar provinsi juga bisa. Hanya bukti pembayarannya nanti harus divalidasi oleh yayasan. Oke gitu. Itu di tentunya itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Warek 2 itu sendiri ya, bagus ya. Ini
siapa aja sih staf yang ada di bawah Warek 2? Nah, di bawah Rek 2 itu kan ya tadi seperti dikatakan ada bagian sarana prasarana, ada bagian kepegawaian dan ada bagian keuangan begitu. Sarana Jadi, prasarana dipegang siapa nih? sarana prasarana sekarang ini dipegangnya oleh Kasubag ya. Kalau secara bironya Biro Administrasi Umum. Administrasi Umum. Ya, Siapa tuh, Pak? Bapak MT Hartono. Ayo, Bapak begitu. Hartono. Bapak Bapak Hartono, ya. Pak Hartono ya, Pak Hartono. Nah, di bawahnya Sarprasnya itu Pak Andi. Pak Andi. Kasubag Sarpras. Pak Andi itu ya yang suka main drum itu ya? Nah, betul. Oke, Pak Andri Drummer. Pak Damel Band lah. Pak Damel Band. Pak Damel Band, Pak Andi. Terus siapa lagi, Pak? Ya, di bagian keuangan itu ada Ibu Lani. Bu ya, Lani. Bu Ya, Lani, bentar, betul. kan kenal nih saya Bu Lani. Nah, pasti kenal ya Bu Lani. Bu Lani. Yang panggilannya Bu Ella itu ya? Betul Bu Ella ya. Ella. Jadi ya Bu Lani. Terus di bagian kepegawaian ada Ibu Pupung, dan Ibu Repi ya. Yang suka ngingetin itu ya. Ngingetin apa tuh? BKD gitu ya. Nah, gitu Bu Pupung kepegawaian. Jadi semua dosen kalau ingin menaikkan jabatan fungsional atau mengisi BKD langsungnya ke Bu Pupung. Karena dosen juga bagian dari SDM ya. Betul. Ada berapa ini sih untuk SDM di Unsap ini sendiri? Kan tadi ada dosen, ada tenaga pendidik, kemudian ada apa lagi? Sebenarnya dibagi dua Pak secara garis besar. Ya. Jadi ada tenaga pendidik atau dosen dan teknik tenaga kependidikan. Nah, hanya dosen kan dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya dosen tetap, dosen tidak tetap. Dosen tetap juga ada dosen yang dipekerjakan dari pemerintah dalam hal ini Dikti begitu kayak kan. dosen DPK gitu ya? Dosen DPK namanya. Ada dosen tetap yayasan begitu. Tendik juga banyak. Oke, tadi kan udah sampai SDM nih. Nah, ya dari bagian keuangan. Oh iya. Nah, di bawah Bu Lani, Bu Lani itu itu ya. Kabag Keuangan dan Sarpras ya. Nah, Kabag Keuangan dan Sarpras dibagi ada Kasubagnya lagi. Kasubag Sarprasnya Pak Andi dan Kasubag Keuangannya Pak Ayep. Begitu Pak Ayep. Si ganteng kalem. Ya, si ganteng. Ada lagi yang bagian yang lain sampai SDM saat tadi Sarpras ya keuangan. Betul. Ada lagi Pak Agus? Udah paling tidak seperti itulah. Ada 3 bagian itu. Simpel juga ya. Jadi maksudnya tidak terlalu simpel banyak. dari sisi sunan organisasinya, tetapi dari sisi pekerjaan namanya baru bergabung ya tentu banyak yang harus dibenahi. Ya ada kemungkinan kedepannya akan berkembang lagi ya sesuai dengan kebutuhan Unsap itu sendiri ya. Ya justru kalau kedepannya itu kalau di sisi bagiannya bisa jadi lebih simpel Pak, karena kan warek tidak sampai 3 kalau sudah besar Pak. Oh, iya, bisa jadi ada warek 4, warek 5 kan lebih spesifik. Lebih banyak lagi ya. Makanya mudah-mudahan itu bangunan yang di sana cepat jadi gitu ya di Karapiak jadi ya. Jadi biar kita bisa berkunjung ke kampus 3 misalkan gitu. Betul. Untuk kampus nih. Kampus kan ini kita taunya ya. Unsap itu kan cuman ada di sini. Ya, karena memang yang di Karapiak kan itu belum kan? Masih dalam proses. Itu ada kampus di tempat di mana lagi? Sementara ini kita ada 2 kampus ya, kampus 1 dan kampus 2. Kampus 2 itu di mana? Nah, kampus 2 itu di Cipadung ya. Cipadung. Itu ditempati? Cipadung ditempati oleh sebagian fakultas FKIP di sana, Fikes juga di sana. Terus FEB untuk pasca sarjana ada di sana juga. Dan untuk FTI sendiri yang baru bergabung ini ngambil tempatnya di depannya juga ya? Betul, tapi ini masih lingkungan kampus 1 jadi lah. masih disebutnya kampus 1 ya? Kampus 1, betul. Oke, Kang Agus nih, jadi Kang Agus ya, tinggal Pak Agus nih ya. Ya, bebas aja. Bebas aja. Santai. Kedepannya nih, harapan Pak Agus nih untuk perkembangan Unsap ini sendiri, ini akan jadi seperti apa nih Pak Agus? Ya, harapannya untuk Unsap dari sisi fasilitas tentunya harus lebih lengkap lagi, ya harus lebih komplit lagi, terus juga mahasiswanya stabil bahkan minimal seperti tahun ini Pak, kedepannya lebih banyak lagi karena sekali lagi buat apa sarananya lengkap kalau yang mengisinya tidak ada begitu seperti almarhum Pak Haji Endang lebih baik
banyak mahasiswa, kita terus membangun, menyesuaikan, begitu menambah ruang kelas, daripada ruang kelas dan fasilitas banyak tapi mahasiswanya tidak ada. Iya, apalagi kita udah akreditasi B loh ya kebanyakan. Nah, iya, tapi saya yakin karena memang Unsap ini berdiri begitu kan, karena dari sisi biaya tadi kan masih bisa dikatakan biayanya tidak terlalu mahal, terjangkau lah. Ya, terjangkau tetapi memang kualitasnya tidak murahan begitu kan. Nah, itu murah kan tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murahan lah begitu. Karena memang tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sumedang awalnya. Tetapi sekarang kan sudah bisa dikatakan bukan lagi tingkat provinsi tapi tingkat nasional sudah dikenal. Karena mahasiswa kita sudah ada yang dari Papua kan, sudah pada Papua. Dari luar negeri udah ada nih belum? Nah, sampai saat ini memang belum ya, saya begitu. Saya mudah-mudahan dari Timur Leste lah ya nanti. Mudah-mudahan dari Timur Leste. Dari Malaysia. Ya, begitu. Oke, Pak Agus, berarti ini ya, karena memang kita perjalanan dari awal juga ya, bagi Pak Agus pribadi ini, kita kan ada tahapannya sebelum jadi Warek 2 ini kan jadi dosen juga ya. Betul. Kemudian di jabatan struktural juga Pak Agus sempat jadi apa? Ketua program studi ya, kemudian pembantu ketua STKIP, begitu, terus juga ketua STKIP gitu. Ketua STKIP pernah ya, Pak? Pernah ketua STKIP sebelum menjadi Warek 2, kemarin ketua STKIP periode 2019-2021. Artinya apa, Pak Agus? Kalau Pak Agus sendiri kan udah sangat betul-betul berkomitmen ya untuk membesarkan Unsap ini. Betul. Sama, saya dan juga rekan-rekan yang lain juga sama. Kemarin saya tanya, wah kita sama-sama berkomitmen untuk membesarkan Unsap ini. Oke, Pak Agus, kalau lihat dari perjalanan karir tadi sepintas sudah disinggung sedikit ya Pak Agus ya. Berarti apa sebagai Warek 2 nih? Ini kan berarti kan ada, itu bukan hal yang mudah. Ada tahapan dari awal, tadi Pak Agus sedikit menyinggung, tapi saya akan menanyakan lagi ya, karena ini akan nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Itu kira bagaimana ya cerita Pak Agus ketika mulai bergabung dengan Unsap? Sekitar tahun 2002 betul. Nah, saya ini kan melamar dosen ke STKIP pada saat melamar itu. Melamar belum ya? Belum pada saat itu. Nah, jadi tahun 2002 ceritanya ke sini menjadi dosen di STKIP 11 April Sumedang ya. Nah, terus pada saat itu memang kriteria dosen tetap, dosen tidak tetap masih belum begitu tampak seperti sekarang lah. Kalau sekarang minimal harus S2 ya. Sekarang harus S2, dulu S1, dan juga dulu masih ada dosen yang memang kerjanya jadi dosen, terus juga di instansi lain juga bekerja. Nyandung gitu ya. Nyandung pekerjaan. Kalau dulu memang aturannya belum seketat sekarang begitu. Nah, sekitar tahun 2011 saya sudah sedikit punya pengalaman dari tahun 2002 dan dosen pun masih belum banyak, Pak. Dulu dosen kan masih bisa dihitung jari lah. Yang saya ingat saja juga dosen pendidikan matematika ya tidak banyak lah seperti sekarang. Berarti itu ada menghitung peluang juga ya? Ya, itu. Oke, dosen matematika. Bahkan teman-teman, bukan teman ya, senior-senior saya sekarang mungkin sudah tidak mengajar lagi begitu karena memang sudah sepuh. Tahun 2011 saya menjadi ketua prodi pendidikan matematika sampai dengan tahun 2015 begitu. Di tahun 2015 sampai 2019 saya menjadi pembantu ketua 2 di STKIP 11 April. 2019 sampai 2021 seharusnya sih dari 2019 sampai dengan 2023 itu jadi ketua STKIP periodenya. Tetapi karena keburu digabung ya menjadi Universitas 11 April ya akhirnya saya dipercaya oleh Yayasan Pendidikan 11 April menjadi Wakil Rektor 2. Udah nggak bisa maksa ya. Pokoknya saya kekeh yang jadi ketua STKIP sekarang udah jadi Unsap. Ya memang Unsap sudah menjadi kebanggaan masyarakat Sumedang dari dulu. Betul. Justru dari tahun 82-an ya. Ya, mulai terkenal. 82 ya. begitu. Bagus, berarti itu suatu perjalanan yang cukup panjang ya, 20 tahun gitu ya, mengabdi ya. Betul. Dan tentunya itu tidak mudah ketika kita memutuskan suatu pilihan, ya, kemudian kita bisa bertahan sekian lama, 20 tahun tadi, tanpa didasari oleh komitmen. Betul ya? Betul. Komitmen kita 20 tahun mungkin tidak terbatas, kita sampai 30 tahun atau juga seterusnya. Betul. Dan tentunya ya,
kebesaran Unsap ini tidak hanya komitmen dari Pak Agus saja kan? Ya, dari Tidak para dosen dan juga iya, semua ya. tidak cuma itu saja, tapi butuh juga komitmen dari mahasiswa Mahasiswa. nih Kak Agus ya. Mahasiswa komitmennya tentunya ya yang paling utama buat diri mereka sendiri, bagaimana menyelesaikan kuliah secepat mungkin, Betul. sebaik mungkin. Betul. Ada pesan nggak nih buat para mahasiswa existing dan juga maba nih? Nah, terutama kan maba ya. Iya. Kalau yang mahasiswa sudah berjalan, tentu mereka sudah punya pengalaman berkuliah di sini. Untuk mahasiswa baru, tentunya tolong bedakan Pak. Ya, antara siswa dengan mahasiswa. Betul. Kalau siswa itu kan pelajar. Kalau mahasiswa berarti mahanya pelajar. Mahanya pelajar. yang paling tinggi dong. Pelajar Kalau paling begitu, tinggi, karena iya. ada di perguruan tinggi. Tinggi, Itu ya. berbeda. Tolong bedakan. Bedakan. Tanggung jawabnya juga yang harus dipikul itu berbeda. Beda. Nah, paling tidak nih Pak, ada 3 tanggung jawab nih. Apa saja? Yang Bagus. harus begitu kan dipikul oleh Betul. para mahasiswa yang membedakan. Pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri, karena memang kalau dulu kadang-kadang ya masih dilayanan lah ke orang Ya. tua, masih segala disuapin begitu. Kalau sekarang kan harus mandiri nih, minimal tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua harus tanggung jawab kepada orang tua. Orang tua Orang yang tua. kedua. Orang tua yang telah membesarkan kita sampai duduk di perguruan tinggi, itu harus betul-betul pesan-pesannya harus diperhatikan, harus manut kepada orang tua. Yang ketiga terhadap masyarakat. Masyarakat ini, yang ketiga. ya. Jadi para mahasiswa ini harus punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Beda. Kalau sekarang kuliah di Unsap ini bukan hanya nama mahasiswa. Betul. Baik buruknya tingkah laku mahasiswa di masyarakat itu bukan hanya namanya. Kalau berbuat baik yang akan berkibar itu bukan hanya nama dia. Betul. Nama Unsap itu akan ke Unsapnya bawah-bawah, Budak Pak. Unsap, kita ya, budak Unsap ya. Nama jeleknya juga Betul. perbuatan yang tidak baiknya bukan hanya tercoreng dirinya dan Betul. orang tua atau keluarga. Nama Unsap pun akan Dosen Unsapnya ke bawah. ke bawah dosen Unsap Tak oke, dosen nama atau dosen Unsap atau- ini ya. Dengan demikian Betul, para mahasiswa harus punya komitmen itu dan harus punya komitmen lulus tepat waktu lah intinya. Jadi para mahasiswa baru yang masuk sekarang, saya ingin 4 tahun yang akan datang semuanya tanpa terkecuali maksimal nih. Bisa jadi kan lulus di bawah 4 tahun. Betul. Nah, ini maksimal 4 tahun harus sudah lulus semuanya, terutama yang kemarin ikut PKKMB. Iya. Dan kabarnya kemarin itu semua yang masuk ke Unsap dan semuanya lulus PKKMB, Pak. Karena lulus saya semua juga ya? lulus semua. Karena saya juga kemarin ikut penutupan sekaligus pengumuman lulus begitu. Jadi tong itu yang tong hayang betah-betah tuh ingat jadi Tong mahasiswa. hayang ya? betah teuing, Saya Pak. Pak, kenapa kamu belum Betul. lulus? Ya sekarang saya mencintai Unsap Pak, saya betah di sini gitu kan. Nah, kan tidak seperti Tidak itu, seperti Pak. itu juga kali, gitu ya. Mencintai Unsap itu bisa setelah lulus, Pak. Setelah lulus. Bisa datang kembali ke Unsap memberikan kontribusi sebagai alumni, jangan Gitu. sebagai mahasiswa. Bukan sebagai mahasiswa. Betul. 7 tahun ya. Gitu harus tepat Untung lah, waktu lah. tepat waktu, begitu. 4 tahun aja 4 cukup tahun. ya. Kena betah, kena betah geus lah, Saking tenang cintanya nyatanya. gitu ya. Gitu. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu. Bagus, ada harapan nggak buat Unsap TV ini? Nah, untuk Unsap TV harapannya semoga lebih terkenal lagi, Amin. lebih besar lagi, bisa Amin. memfasilitasi kegiatan akademik Amin. ataupun non akademik. Dan bahkan kalau bisa juga menjadi lebih mempererat sinergisitas antara Unsap dengan pemerintah Kabupaten Waduh. Sumedang, dengan masyarakat. Iya. Nah, kedepannya bisa juga tokoh-tokoh masyarakat juga bisa masuk Unsap TV, bisa sinergi dengan Unsap. begitu. Pak Gre siap, Pak Gre? Siap, siap. Pak Badwi siap? Siap ya? Siap, cenah, Pak. Siap. Oke. Mantap. Aduh, Pak Gus, ini Ya. asik nih. Kita udah ngobrolin tentang pribadi, pengalaman, sebagainya ya, sampai karir juga. Betul. Dalam mau dituluikeun nih loba keneh ieu Masih masalah-masalah panjang. hobi, ieu Oh, betul. masalah teknik pingpong can dibahas. Masih bisa di belakang layar Iya, itu, belakang Pak. layar ya. Mungkin nanti kita akan ada segmen-segmen yang lain ya, betul. Kang Agus ya. Iya, iya. Oke, Sobat Unsap TV luar biasa ya, rame banyak inspirasi ini di sini ngobrol dengan Pak Agus Jainuddin. Selintas sih seganu cicingeun ya. Susah buat ngoreknya tapi ternyata alhamdulillah ya Pak Agus ya. Alhamdulillah. Rame juga ternyata ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selalu like, share, and subscribe channel Unsap TV untuk kemajuan kita semua. Oke, kita ketemu di obrolan kampus berpengetahuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, satu nuhun. Ya, terima kasih.